Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, pernahkah kalian bercita-cita menjadi direktur perusahaan? Ya, sebagian besar orang menginginkan profesi ini. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan kembali 1. Pengertian mobilitas sosial. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk, faktor pendorong dan penghambat, saluran-saluran, serta dampak negatif dan positif mobilitas sosial. Apakah mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah. Untuk memahaminya, perhatikan contoh di bawah ini. Direktur utama menjadi manajer perusahaan. Dari orang tersebut dapat kita pahami bahwa orang tersebut mengalami perubahan kedudukan dari lapisan tinggi ke lapisan rendah. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Dari seorang pegawai kantoran, kemudian ia mengumpulkan modal dari gajinya, lalu ia membuka usaha rumah makan, lalu ia menjadi pemilik bisnis atau pengusaha. Inilah yang disebut perubahan kedudukan sosial dari lapisan rendah ke lapisan yang tinggi, di mana dari seorang pegawai kantoran naik menjadi seorang pengusaha. Setelah kalian memahami apa itu mobilitas sosial, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk mobilitas itu ada dua. Yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal merupakan gerak perpindahan status sosial yang berpengaruh terhadap derajatnya. Mobilitas ini bisa naik dan bisa juga turun. Untuk yang naik, biasanya kita sebut sebagai social climbing. Mungkin sering kita dengar kata social climber di media sosial. Nah, itu yang disebut sebagai dengan mobilitas sosial vertikal. Sedangkan yang turun disebut sebagai mobilitas sosial sinking. Jadi, perpindahan status seseorang dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang rendah. Contohnya begini, misalnya mobilitas social climbing, seorang karyawan yang diangkat atau dipromosikan menjadi seorang manajer. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sosial vertikal naik. Sedangkan untuk yang turun, misalnya jabatan seseorang itu diturunkan. Misalnya seorang manajer kemudian diturunkan menjadi staf biasa di suatu perusahaan. Dan bentuk yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Jika vertikal tadi berpengaruh terhadap derajatnya, sedangkan horizontal tidak berpengaruh. Artinya, perpindahan status ini masih di dalam derajat yang sama. Contohnya, seseorang yang kemudian dipindah tugaskan kerja dengan jabatan yang masih sama. Yang kedua, seseorang yang memutuskan untuk pindah agama. Setelah kalian memahami bentuk-bentuk mobilitas, selanjutnya kita masuk ke faktor pendorong dan penghambat mobilitas. 1. Faktor struktural. Faktor ini merupakan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. 2. Faktor individu. Faktor ini merupakan kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi.
3. Faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kebutuhan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. 4. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. 5. Faktor politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Faktor pendorong sudah, sekarang kita masuk ke faktor penghambat mobilitas. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Faktor penghambat mobilitas sosial yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Contohnya, pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Kita sudah mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial itu apa saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, saluran pendidikan. Pendidikan sebagai sosial elevator. Yang kedua, saluran organisasi politik. Meniti perjuangan karir di organisasi politik. Yang ketiga, saluran organisasi ekonomi. Perusahaan atau jasa ekonomi lainnya memberi kesempatan bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Yang keempat, organisasi profesi. PGRI merupakan organisasi profesi guru sebagai wadah perjuangan guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan. Inilah pembahasan materi kita yang terakhir, yaitu dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Dampak positif yang dapat dirasakan dari adanya mobilitas ini antara lain, yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif yang dapat dirasakan dari adanya mobilitas ini antara lain, yang pertama, terjadinya konflik. Dan yang kedua yaitu gangguan psikologis yang dialami seseorang akibat persaingan ataupun lainnya. Bagaimana? Mudah dipahami bukan materi tentang mobilitas sosial yang disampaikan?
Untuk menguji sampai sejauh mana pemahaman kalian mengenai mobilitas sosial, kalian bisa mengerjakan soal berikut ini. Soal yang pertama, sebutkan beberapa contoh mobilitas vertikal di lingkungan kalian dan jelaskan mengapa bentuk mobilitas tersebut merupakan bentuk mobilitas vertikal. Dan soal yang kedua, sebutkan beberapa contoh mobilitas horizontal di lingkungan kalian dan jelaskan mengapa bentuk mobilitas tersebut merupakan bentuk mobilitas horizontal. Bagaimana jika kalian bisa menjawab kedua soal tersebut beserta alasannya? Gunakanlah pedoman skor ini untuk mengetahui total skor kalian. Jumlah soal benar dikali 50 ya, dan nilai kalian bisa disesuaikan dengan predikat nilai. Bagaimana dengan video pembelajaran yang telah disampaikan? Kalian bisa menyimpulkan keseluruhan materi tentang mobilitas sosial ini di kolom komentar. Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini untuk melihat video pembelajaran lainnya ya. Sampai jumpa lagi. Dah.